statistically gitu ya, satu lowongan pekerjaan yang teman-teman lihat di beberapa platform lowongan kerja, biasanya satu lowongan kerja ini kalau teman-teman klik dan teman-teman masukin CV di situ, you have to be able to compete with other 250 people. Jadi, teman-teman selama hampir 15 tahun karir saya gitu ya, kadang-kadang kesempatan itu datangnya itu bukan dari kompetensi yang teman-teman punya, tapi bukan juga dari kemampuan seberapa pintar Anda gitu, tapi seberapa teman-teman juga bisa punya visibilitas ke orang yang tepat. Misalnya, aku sedang membuka lowongan untuk admin HR, langsung kan down gitu kayak aku memang tidak punya skill, aku tidak cocok kerja. Enggak, bukan gitu. Mungkin memang kamu itu cocoknya di tempat yang berbeda, di budaya kerja yang berbeda, atau di posisi yang berbeda gitu. Kita nggak bisa cuman work hard and play hard, teman-teman. Kita butuh istirahat. Untuk kalian para penonton setia Modcast, we understand kalau kalian itu lagi di masa-masanya antara mau lulus kuliah cari kerja atau sedang bekerja tapi udah burn out terus mau cari kerjaan lain. Kita paham keresahan kalian dan gimana nih mau pindah perusahaan atau masuk sebuah perusahaan kalau sekarang itu lagi besar-besarannya orang layover, orang lagi PHK. Tapi tenang guys, karena kita sudah mendatangkan orang yang ahli dalam bidang perekrutan akan memberikan kalian tips and trick untuk jaminan besok langsung masuk kerja. Agak ekstrim tapi langsungnya kita sambut the one and only Kavina. Hai Kavina. Hai Monica. Hai Audrey. Nice to meet you. Hai teman-teman Modcast. Terima kasih sudah mengundang untuk hadir di sini. Sebuah honor untuk kami para host dan juga para pendengar untuk langsung dengerin insight langsung dari orang yang biasanya tuh. Jadi dulu guys, aku tuh kan sebelum Miss Indonesia dan huru-hara duniawi ini, aku tuh kan juga ya manusia yang mencari kerja ya. Berbulan-bulan CV aku gak tembus kemana-mana. Seorang Monica Kizi CV-nya gak tembus kemana-mana. Seorang Monica Kizi ya. Nah gara-gara Kavina, aku itu ya lumayan banyak lolos ke perusahaan-perusahaan besar. So thank you so much ya Kak. Keren. Senang kalau misalnya konten-konten yang aku buat bisa bermanfaat. Semoga tetap bermanfaat ya teman-teman Modcast ya. Tapi aku penasaran awal mula sebenarnya Kavina terjun memulai perjalanan ini di HR dan akhirnya buat konten itu awalnya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya jadi sebenarnya sebelum jadi kreator aku tuh profesional, pekerja profesional lah, pekerja kantoran. Masuk HR tuh terjun itu di 2021 gitu. Aku kerja dari 2015 by the way gitu. Jadi aku iya benar, dari 2015 terus aku kerja awalnya di bidang jurnalistik komunikasi gitu ya. Terus kemudian aku ada pindah kerja lagi bidangnya di corporate services. Abis itu baru ke bidang HR gitu. Jadi total dunia korporat tuh sekarang udah 15 tahun kali ya kerja. Nah, kenapa jadi konten kreator? Karena COVID teman-teman gitu ya. Jadi waktu COVID karena kita harus di rumah aja dan gak bisa punya waktu kemana-mana, jadi waktu itu akhirnya bukalah TikTok ya kan. Apaan nih ya kan, aplikasi baru lucu juga nih, biar saya tidak stres ya saya buka saja itu. Dan nggak tahu kenapa TikTok tuh kayak membaca mungkin ya profil aku segala macam. Keluarlah 2 video nih Dre. Jadi video pertama itu adalah video seorang ibu single mother, suaminya baru saja meninggal dunia dan dia di PHK dari pekerjaannya karena COVID. Terus dia itu harus bekerja lagi di situasi yang tidak menentu itu, nggak dapat kerja, terus dia curhat lah intinya. Di TikTok itu rame ya. Video kedua ini adalah video seorang fresh graduate baru lulusan COVID. Jadi dia lulus tahun 2020 gitu ya. Dia harus jadi seorang yang bisa membawa keluarganya ke arah yang lebih baik gitu ya. Harus jadi seorang panutan di keluarganya. Tapi dia udah sebar CV kemana-mana, nggak juga dapat panggilan. Nah di titik itu kayaknya dia udah desperate banget sampai akhirnya dia itu nangisnya di videoin dimasukin ke TikTok.
Saking desperate-nya ya. 2 video tadi tuh mengetuk hatiku sebagai seorang HR waktu itu karena udah kerja jadi HR teman-teman podcast. Dan akhirnya ya udah gitu ya, karena berbekal pengalaman jadi HR, waktu itu juga pernah kerja di bidang komunikasi. So I know 1 or 2 things about making content gitu ya. Berbekal HP dan cahaya matahari, buatlah konten waktu itu dengan keterbatasannya. Tanpa disangka kontennya ternyata cukup rame gitu, dan ternyata saya ini living in a bubble gitu ya, merasa bahwa ternyata informasi ini tuh gak semua orang tahu ya gitu. Ya, gak semua orang tahu ternyata informasi kayak gini. Jadi ya udah, akhirnya dari sanalah karena makin banyak pertanyaan yang masuk, terus request yang masuk, terus bergulir gitu ya kontennya. Ya sudah, 5 tahun setelahnya akhirnya bisa ketemu Monica sama Oti. Wah, keren. Gitu. Tapi dari video pertama berarti udah viral ya, udah lumayan banyak viewers. It takes 1 week lah ya untuk benar-benar kalau masuk FYP tuh 1 week. Itu cepet loh. Iya, karena apa ya? Karena memang lagi Semua orang masanya, membutuhkan situasinya. ya. Karena itu situasinya kan PHK di mana-mana, semuanya closing down, business struggling, everyone was many of them was losing their jobs dan segala macam gitu. Jadi kayak wah udah lumayan sih waktu itu, makanya cepat banget naiknya gitu. Video pertama yang rame itu video apa, Kak? Video pertama yang rame itu adalah skill yang dibutuhkan untuk masuk BUMN. Kan waktu itu aku kerja di BUMN kan. Oke. Gitu. Jadi aku ngomongin soal skill, aku ngomongin soal jurusan gitu. Karena ya aku juga merupakan seorang yang kerja di BUMN gitu. Dan itu cepet banget naiknya. Keren sih. Tapi sebenarnya Kavina keren banget, soalnya you've helped so many life. Kayak di TikTok ada 10 juta followers, Instagram 1 juta. Itu kayak tanpa Kavina sadari itu bener-bener mungkin pasti dari 10 juta setengah 5 juta orang dapat kerja aja. You aja dapat kerja dari Kavina. Jujur ya. Anggaplah setengah dapat kerja atau udah 5 juta orang. Ya memang apa ya, salah satu purpose kali ya to keep going gitu. Itu ya itu ya kayak tadi ceritanya Kezia, setiap ketemu orang kayak, Mbak, saya nggak tahu nama Mbak siapa, tapi gara-gara Mbak saya dapat kerja. Syukurlah ya. Terima kasih Mbak, semoga kontennya bisa bermanfaat ke those kind of thing yang akhirnya kayak keep me going. Oh ternyata ini purposeku ya buat bikin konten gitu. Tapi kalau sekarang kesibukannya apa nih, Kavina? Jadi mungkin teman-teman di media sosial sudah tahu bahwa saya baru saja resign setelah 15 tahun kerja korporat gitu. Jadi resign dari dunia korporat ya, bukan resign kerja ya. Jadi saya cuman resign dari korporat, nggak resign cari rezeki teman-teman. Sekarang lagi membangun sebuah platform pengembangan sumber daya manusia, namanya Bebas Kerja. Itu sebenarnya tujuannya itu membantu teman-teman untuk bisa punya pilihan ya. Jadi setelah 5 tahun konten nih gitu, aku tuh jadi kayak merasa ternyata gitu ya, yang pekerja butuhkan itu bukan hanya tips bikin CV dan cara menjawab wawancara kerja, tapi mereka itu juga butuh bisa punya pilihan gitu. Nggak cuma kayak ya udah gue harus kerja kantoran, gue harus buka usaha gitu. Tapi di Bebas Kerja aku memberikan bimbingan bagi teman-teman yang mau kerja remote dan kerja freelance gitu. Jadi bagi teman-teman yang berminat ya bisa coba cek Instagram bebaskerja.com. Kayaknya aku juga bakal ngecek sih. Aku baru bilang lagi, aku kayak berminat deh. Jadi bisa bebas kerja dari mana saja, bebas kerja apa saja, bebas kerja untuk siapa saja gitu. Jadi makanya namanya Bebas Kerja. Itu industri yang apa ya? Industri yang masih baru sebenarnya di Indonesia. Kalau kita lihat kerja remote itu sebenarnya udah lebih banyak familiar di internasional ya, kayak Eropa, di Amerika gitu, kemudian di Middle East gitu, atau di beberapa pekerja yang memang kerjanya tuh di industri kreatif kayak ilustrator, desainer, atau di industri IT gitu. Cuma ternyata kerja remote itu tidak hanya dibuka untuk pekerja-pekerja itu aja. Kerja remote itu juga ada yang memang membutuhkan skill-skill yang sebenarnya bisa teman-teman dapatkan dan belajarnya itu dari nol gitu. Nah di Bebas Kerja kita memberikan bimbingan agar teman-teman kemudian bisa menguasai skill-skill tersebut gitu kira-kira. Tapi dari Bebas Kerja ini apakah Kakak Vina juga kasih link ke perusahaan mana yang mungkin memberikan? Jadi kita dampingi sampai mereka melamar pekerjaan remote-nya. Jadi we help them to build portfolio. Karena kalau di dunia remote kita nggak pakai CV dan resume teman-teman, kita pakainya portfolio. Dan kita building portfolio, gimana caranya reach out to clients, gimana caranya spot mana nih kerjaan yang bener, scam yang freelance yang beneran, mana freelance yang scam gitu. Nah kita akan memberikan bimbingan di situ. Iya gitu. Sih banyak banget kerja freelance itu tapi scam. Betul.
Betul. Dan itu serem sebetulnya. Betul, karena yang dikasih tahu cuma yang bagusnya aja, Mon. Iya. Padahal ada nggak bagusnya juga kerja freelance. Apa tidak bagusnya teman-teman harus punya kemampuan self disiplin yang tinggi. Karena nggak kerja kantoran, nggak ada sistemnya, nggak ada bosnya. Jadi kalau teman-teman malas-malasan ya nggak dapat duit dong. Exactly. Benar. Nah Kak, kan dunia sedang tidak baik-baik saja nih. Waduh, This kenapa tuh? economy, In this maksudnya, economy. untuk nyari kerja itu susah. Maksudnya untuk job marketnya itu aja masih gimana ya, bisa dibilang udah banyak yang lay off. Tapi every year itu ada aja fresh graduate. Dan ini kan para penonton kita itu mungkin range usianya itu ya kuliahan atau baru mau lulus kuliah. What can they do to ensure kalau misalnya mereka lulus itu mereka nggak akan nganggur? Oke, apa yang mereka harus lakukan biar mereka lulus nggak nganggur? Menurutku gini, jadi kalau misalnya aku ditanya gimana ya caranya menavigasi diri saya di tengah ketidakpastian ekonomi dan job market yang sekarang tuh kayaknya makin suram gitu, quote on quote ya. Kalau aku menjawabnya itu harus punya 3C dulu. Oke. 3C namanya. Yang pertama itu adalah clarity. So, sebenarnya nih tantangan terbesar ya yang menurut aku lihat, yang menurut aku dan aku lihat dari seorang fresh graduate setelah aku 5 tahun ngonten, 5 tahun membimbing mereka bagaimana kemudian dapat kerja dan akhirnya menyaksikan sendiri industri ketenaga kerjaan di Indonesia itu seperti apa. Sebenarnya permasalahan terbesar itu adalah clarity. Clarity itu maksudnya apa sih? Mereka, diri sendiri mereka itu harus tahu apa sih sebenarnya pekerjaan yang mereka mau. Yang kedua, aspirasi pekerjaan mereka tuh mau ngapain. Yang ketiga, how they see themselves in the next 3, 5, 10, 15 years ahead gitu. Karena ketika kemudian mereka nggak punya clarity itu gitu ya, akan sulit gitu akhirnya mereka untuk menemukan pekerjaan yang cocok. Itu C yang pertama, clarity. Yang kedua adalah competitiveness atau bahasa Indonesianya daya saing. Ya, statistically gitu ya, satu lowongan pekerjaan yang teman-teman lihat di beberapa platform lowongan kerja, biasanya satu lowongan kerja ini kalau teman-teman klik dan teman-teman masukin CV di situ, you have to be able to compete with other 250 people. Jadi saingannya untuk satu lowongan rata-rata itu 250 orang. Itu untuk perusahaan biasa-biasa aja. Bayangin untuk perusahaan sebesar I don't know gitu, multinational companies, international companies, pasti lebih banyak lagi. Waktu di BUMN, waktu aku jadi recruiter juga, satu lowongan MT aku buka, yang daftar itu bisa 80.000. Sebegitu banyaknya ya. Nah, jadi teman-teman harus punya daya saing. Gimana cara punya daya saing? Itu nggak bisa tiba-tiba. It has to, you have to build it through experience. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman udah fresh graduate, sebelum masuk ke dunia kerja ya teman-teman bisa coba ikutan bimbingan kursus misalnya kayak bootcamp misalnya aku mau jadi digital marketer gitu ya. Ya aku kuliahnya manajemen sih, aku belajar sih soal marketing gitu ya. Tapi biar lebih dalam lagi boleh loh ikut kursus gitu ya. Terus yang kedua teman-teman mengasah diri lewat magang. Ya, jadi jangan langsung kayak aku mau masuk ke perusahaan gajinya 3 digit ya kan. Sabar, pelan-pelan ya, semua orang punya proses gitu. Jadi untuk bisa menyesuaikan diri di lingkungan perusahaan, teman-teman bisa coba untuk ngelihat budayanya cocok gak sih gue kerja korporat gitu ya lewat magang. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa ikutan organisasi gitu. Ini organisasi non-profit sebenarnya karena ya magang itu kan juga ikutan organisasi profitable ya. Organisasi non-profit, komunitas atau misal organisasi di kampus gitu. Kenapa? Karena dari melakukan 3 hal ini tadi gitu ya, meningkatkan pengetahuan, terus ikutan magang dan juga ikut organisasi, teman-teman bisa meningkatkan 3 skill yang paling dilihat rekruter kalau misalnya teman-teman ngelamar kerja. Apa itu? Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Gitu. Jadi bagaimana agar saya ketika lulus tidak nganggur ya? Jawabannya adalah ya tadi punya daya saing. Itu C yang kedua, competitiveness. Ada C yang ketiga namanya connections. So the ability to connect to new people ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya baru lulus gitu, itu tuh kadang-kadang suka ada kayak nggak mau connect, I'm introvert. aku malu, aku nggak bisa gitu. Aku takut cringe dan segala macamnya. Tapi teman-teman selama hampir 15 tahun karir saya gitu ya, kadang-kadang kesempatan itu datangnya itu bukan dari kompetensi yang teman-teman punya, tapi bukan juga dari kemampuan seberapa pintar Anda gitu, tapi seberapa teman-teman juga bisa punya visibilitas ke orang yang tepat.
Dan membangun jaringan itu bisa membuat teman-teman punya visibility itu gitu. Jadi ya berteman sama siapa aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya 15 tahun lagi dia jadi apa. Siapa tahu lagi dia jadi menteri, ya kan? Bisa bantuin kamu gitu. Gitu. Jadi caranya adalah 3C modalnya teman-teman. Clarity, competitiveness, and connections. Nah Kak, tadi Kakak itu udah sebut satu kata yang membuatku kayak, tunggu aku ada pertanyaan. Ini Kak, magang. Oke. Nah, ini juga sering dibahas ya di TikTok. Terus aku juga kadang suka relate dan baca sendiri. Kadang tuh kan kita magang untuk nyari experience supaya kita kerja itu udah ada lah experience-nya gitu kan Kak. Tapi kadang magang aja dia minta experience gitu loh. Maksudnya itu gimana Kak? Tolong. Mohon maaf nih gitu, saya kan magang buat dapat experience. Exactly. Saya mau ngelamar minta experience. Exactly. Ini gimana? Maksudnya mungkin dari sudut pandang HR itu maksudnya apa gitu loh. Oke. Nah, kalau saya sebenarnya mendefinisikan ya. Kata experience itu bukan hanya experience pengalaman teman-teman kerja korporat. Nah, cara saya mendefinisikan experience itu adalah pengalaman yang teman-teman dapatkan sampai teman-teman berada di titik itu. Jadi semua aktivitas yang kamu lakukan selama kuliah, semua aktivitas yang kamu lakukan di luar perkuliahan, pas baru lulus itu sebenarnya bisa dimasukin pengalaman. Jadi misal nih kayak Monica mau melamar magang di perusahaan FMCG, ya jadi sales gitu misalnya, jadi sales ya. Nah, aku mau magang, tapi dia minta pengalaman gak ada. Tapi Monica itu pernah ngebantuin bisnis keluarga. Itu bisa dimasukin ke situ. Pas banget waktu itu ngejualin produk misalnya ya. Walaupun waktu itu cuma ngebantuin papa. Boleh dimasukin ke situ. Atau pernah secara pro bono ngebantuin project temen. Itu bisa dimasukin ke situ. Atau misalnya Kak nggak ada banget, sumpah mohon maaf saya itu sangat kuper gitu ya, misalnya kuper banget nih nggak pernah ngapa-ngapain, apa yang bisa dimasukin? Tugas kuliah. Nggak mungkin kan kamu nggak pernah mengerjakan tugas kuliah, itu bisa dijadiin itu dihitung jadi experience. Iya bisa dong, itu bisa jadi project kan, project base. Bukan experience working as a corporate ya, itu kan project experience kan. Coba deh bayangkan waktu kamu kuliah ada berapa banyak tugas kuliah yang kamu kerjakan secara project base. Terlalu banyak sih. Exactly. You may work that on 3 months, 6 months, 8 months, or maybe a year. Itu kan you put a lot of effort gitu. So ya udah masukin aja. Keren sih. Nah tadi kan berarti Kak Vina itu udah mention kalau pengalaman itu penting ya untuk dalam penilaian HR, termasuk pengalaman not only in work but in life. Nah tapi if you are as an HR sebenarnya yang Kak Vina lihat kalau 3 hal penilaian yang paling penting selain pengalaman itu apa? Iya, tadi aku udah spill tuh ya. Apa saja sih yang kemudian kita lihat dalam proses rekrutmen ya? Rekrutmen tuh end to end ya teman-teman. Jadi jangan cuma ngelihat CV-nya doang. Jadi aku baca CV, wawancara user, wawancara HR, negosiasi gaji, sampai kemudian diterima, sampai kemudian masuk probation, sampai jadi karyawan tetap. Nah, itu apa sih yang dilihat dalam proses itu for the first 1.5 years of your work in that company? Ada 3 hal. Yang pertama, pengetahuan ya. Tadi aku bilang apakah kandidat ini memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Yang kedua, keterampilan atau skill. Apakah kandidat ini juga bisa memiliki keterampilan yang sesuai untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan sesuai. Yang ketiga adalah sikap atau behavior, bagaimana cara dia berperilaku, berinteraksi dengan sesamanya, dengan bosnya. Kalau kita nerimanya bos, dengan bawahannya gitu. Itu merupakan kombinasi dari 3 hal itu. Contoh aja ya teman-teman ya. Misalnya aku sedang membuka lowongan untuk admin HR. Ya, tadi ada 3 faktor tuh, pengetahuan, keterampilan, sikap. Pengetahuan apa yang aku harapkan dia itu miliki? Ya, aku harapkan dia miliki pengetahuan untuk bisa menghitung potongan BPJS ketenagakerjaan. Ya, itu pengetahuannya. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan apa yang harus dia miliki? Dia itu harus bisa mengoperasikan Microsoft Excel. Dan yang ketiga, sikap apa yang saya lihat dari kandidat ini? Saya itu pengen orang yang ketika ada tantangan bukan mengeluh dulu tapi dikerjain dulu. Simpel itu ya. Nah, jadi ketika rekrutmen, gimana pertanyaan wawancara saya, Audrey? Pertanyaan wawancara saya adalah, kamu pernah menggunakan Microsoft Excel nggak? Kamu tahu nggak rumus-rumus Microsoft Excel yang biasa kamu lakukan, biasa kamu gunakan apa aja?
Oke. Terus misalnya saya nanya soal sikap, saya cuma nanya, bisa diceritain nggak waktu di mana kamu tuh harus menghadapi tantangan yang cukup berat buat kamu? Apa yang waktu itu kamu lakukan? Gitu. So that kind of questions yang kemudian kita lempar itu ya kemudian untuk bisa ngelihat apakah semua kandidat ini itu fit into the job role. Apakah kemudian itu dia pas untuk bisa berada di situ. Gitu. Jadi ya kalau misalnya posisi admin HR sama kemudian posisi sales marketing tentu saja kan pertanyaannya beda-beda gitu. Tapi sebagai pelamar ya, salah satu kemudian yang aku bisa berikan insight-nya adalah put yourself in recruiter shoes gitu. Tadi kan udah tahu ya sebenarnya kita ngelihat apa? Pengetahuan, keterampilan sama sikap. Jadi teman-teman kemudian juga bisa mengaudit diri teman-teman sendiri. Saya udah dapat pengetahuan yang pas nggak ya? Keterampilan saya masih up to date nggak ya? Sikap saya gimana ya? Apakah teman-teman saya enjoy working alongside with me gitu? Kira-kira gitu. Berarti sangat bervariasi sesuai kebutuhan ya. Nah, sedangkan banyak orang mungkin yang udah apply berkali-kali akhirnya mereka gagal dan mereka down dan mereka merasa itu bahwa kesalahan mereka semata-mata, padahal mungkin hanya tidak cocok saja company-nya. Betul, jadi bukan karena dia itu tidak kompeten, maybe you're not fit into the role gitu. Jadi jangan ngerasa kayak langsung kan down gitu kayak aku memang tidak punya skill, aku tidak cocok kerja. Enggak, bukan gitu. Mungkin memang kamu itu cocoknya di tempat yang berbeda, di budaya kerja yang berbeda atau di posisi yang berbeda gitu. Bisa kayak cari jodoh ya. Exactly, terima Ya kasih kan, Monica. kalau saja kalian pacaran terus nggak cocok bukan berarti kalian itu orang jahat ya, emang nggak jodoh aja guys, and that is okay. Betul. That is okay. Betul. Sama satu tadi kakak aja nyebutin nih, kalau HR itu kerjanya kan end to end. Salah satu yang kakak sebut adalah negosiasi gaji. Tips dong cara negosiasi gaji. Perlu nih. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman itu fresh graduate gitu ya, untuk udah beberapa tahap nih wawancara, terus kemudian HR-nya sampailah di tahap negosiasi gaji. Ini biasanya wawancara tahap akhir, dia nanya kamu mau gaji berapa gaji yang kemudian kamu harapkan. Sebelum menjawab pertanyaan itu teman-teman, saya rekomendasikan teman-teman untuk bisa mempersiapkan dulu beberapa hal ini. Yang pertama, tahu tentang UMP, upah minimum provinsi tempat kamu bekerja. Ya, apakah kamu bekerja di Jakarta, di Bandung, di Jogja, itu beda-beda UMP-nya. Ya, yang kedua, kamu tahu besaran harga pasar dari posisi tersebut. Ya, misalnya kamu melamar di marketing perusahaan media, berapa sih range gajinya? Tahu dari mana kak? Bisa chat GPT, bisa Gemini, bisa Google ya. Cari aja salary survey untuk bla 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 bla. Nah itu biasa keluar tuh range gajinya. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus menghitung biaya hidup ya. Contoh nih, misalnya Monica orang Jogja, terus pindah ke Jakarta ya, untuk bekerja di perusahaan itu yang terletak di Jakarta. Berarti kan harus punya biaya untuk kosan, harus ada biaya transport, harus ada biaya buat jalan-jalan sama teman setiap weekend. Dimasukin? Ya, emang kamu nggak mau masukin? Itu kan harus dimasukin kan? Dihitung kira-kira berapa? Ya dong. Gak mungkin unlimited kan, Mon? Itu harus dimasukin gitu ya. Misal nih dari ketiga faktor tadi, UMP Jakarta sekarang berapa? 5,7 juta ya. Terus kemudian kamu ngelamar jadi marketing perusahaan FMCG, oke lah, dia itu range-nya antara 6 sampai 9 misalnya gitu ya. Terus kamu udah ngitung-ngitung nih dengan biaya kosan segala macam. Ya, saya minimal banget kayak minimalnya gitu ya, minimalnya dengan nabung gitu. Saya bisa survive di Jakarta dengan 7,5 juta gitu ya. Jadi gimana cara menjawab kamu mau digaji berapa? Jawabannya adalah, baik Bapak Ibu, setelah kemudian saya melihat terkait harga pasar, kebutuhan hidup dan juga UMP, saya mengajukan remunerasi di angka 7,5 juta hingga 9. Semoga Bapak Ibu berkenan mempertimbangkan gitu. Jadi ngasihnya range ke perusahaan gitu. Oke, itu kan untuk fresh graduate tuh. Kalau misalnya udah experience, cara ngitungnya gimana tuh? Sama kayak gitu juga. Tapi mempertimbangkan pengalaman gitu. Jadi kalau udah experience, kita itu udah bisa bicara apa yang sudah kita lakukan di perusahaan sebelumnya. Jadi di perusahaan sebelumnya kamu udah pernah ngapain, udah ngelakuin apa aja. Tapi biasanya multiplier tertinggi gajinya itu berdasarkan legacy yang kamu berikan di perusahaan terakhir. Misalnya nih, Bu, saya tuh di perusahaan akhir, saya tuh kerja 5 tahun. Tapi 5 tahun itu saya bisa ngedevelop sistem, yang sistem itu bisa simplify bisnis
I don't know 15% lah, jadi lebih bagus gitu. Nah itu kemudian dipakai company wide gitu. Itu kan legacy saya ke perusahaan itu. Nah gara-gara saya bikin itu gitu ya saya mau dong gaji saya mungkin tambahannya bukan 10-20%, tapi saya mau dapat mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat itu bisa. Yes. Tapi biasanya kalau kita pindah company, biasanya sih ya sekitaran peningkatan gaji sekitar 10 sampai 15 atau 20% lah maksimal. Gitu. 20% itu udah gede banget sih. Iya, jadi dari gaji sekarang plus 20% gitu. Yes. Tapi menurut kakak ya, ini contohnya kita kan tadi udah bahas sedikit tentang awal, terus dari interview kita bahas sedikit, terus negosiasi gaji. Sekarang nih udah lolos nih, udah kerja nih, yay. Nah dari sudut pandang HR, mendingan untuk climbing up the career ladder lebih cepat kalau kita loyal ke satu company atau kita loncat. Jawabannya tergantung. Nah tapi dalam sini konteksnya kita itu sangat Gen Z gitu. Oh oke. Gen Z juga sebenarnya saya tuh nggak mau generalis ya. Saya tuh tipikal yang nggak mau mengeneralisir satu generasi karena tiap generasi tuh beda-beda dan orangnya tuh banyak. Betul. Intinya gitu. Dan saya juga sebenarnya bukan tipikal yang selalu merasa bahwa Gen Z itu adalah orang yang tidak loyal, terus kemudian ada bilang Gen Z itu generasi strawberry. I personally don't really agree with that. Karena menurut aku ya karena Gen Z itu adalah generasi paling muda di tempat kerja aja sekarang. It happens to millennial too, you know. Iya juga ya. 15 years ago, cuma belum ada media sosial aja. Betul. Jadi kayak ya jatuhnya adalah tadi pertanyaannya mau climbing up the career ladder ya, gitu. Gini, yang namanya karir itu teman-teman harus paham itu long game. Kalau kita bicara soal karir, itu nggak 1, 2, 3, 4, 5 tahun teman-teman. Ketika kita bicara soal karir, itu berarti kita bicara soal 10, 20, bahkan 30 tahun. Jadi karir itu tuh bisa menghabiskan setengah dari usia kita di dunia ini. Karena orang kan rata-rata bekerja sebegitu kan, 20, 25 tahun gitu. So it's a long game ya. Nah kalau ditanya gimana caranya kemudian kita tuh menanjak gitu, yang namanya karir itu sebenarnya nggak harus vertikal perjalanannya, nggak harus ke atas. Dia tuh sebenarnya karir tuh juga ada yang bisa ke samping. Nah, yang bisa memilih karir saya ke atas atau ke samping itu diri kamu sendiri. Kamu cocoknya yang mana? Gitu. Along the way, pada akhirnya gitu, apa yang kemudian bisa multiplier effect paling cepat tadi ke atas itu ya, bagaimana teman-teman itu bisa yang pertama perform di pekerjaannya. Yang kedua, punya kompetensi yang selalu diperbaharui. Dan yang ketiga, punya visibility gitu. Jadi ya itu Anabel ya. Mohon maaf nih teman-teman podcast, itu Anabel saya, which is analisa gembel ya. Jadi promosi itu sama dengan hasil kerja kamu plus kompetensi plus visibility gitu. Jadi ya mau promosinya ke atas, mau promosinya ke samping gitu. Jadi itu yang kemudian teman-teman bisa dapatkan. Itu ya untuk mengisi ya 3 faktor tersebut gitu, Mon. Jadi cepatnya kita naik sebuah career ladder itu nggak menentukan perjalanannya itu harus horizontal atau vertikal kan. Betul. Kemanapun aja itu bisa cepat asalkan balik lagi ke orangnya sendiri-sendiri. Betul. Dan belum tentu masa kerja ya, seberapa lama kamu kerja di situ tuh menentukan kamu tuh udah pasti ke atas gitu. Karena dari 3 faktor tadi kan, kompetens, hasil kerja sama visibility kan nggak ada mempertimbangkan masa kerja sebenarnya di situ. Nah tadi kan Kavina juga mention kan kalau ini kita bekerja ini sebenarnya kita lihat long game itu up to 30 years bahkan. Nah berarti kan hampir kita kayak Kavina bilang setengah hidup kita itu dipakai untuk bekerja bahkan lebih kan. If you wish to. Bisa ya sebenarnya tidak gitu ya. Tapi anyway untuk mereka yang memilih untuk terus bekerja, berarti kan sangat pentingnya work-life balance itu yang saat ini Gen Z pasti sangat utamakan gitu. Nah kalau dari Kavina sendiri seperti apa? Seberapa penting work-life balance dan harusnya seperti apa supaya ketika kita bekerja itu kita tetap bahagia gitu loh. Yang pertama teman-teman coba definisikan dulu work-life balance menurut kamu tuh seperti apa. Karena work-life balance buat tiap orang itu berbeda-beda. Misal buat saya work-life balance adalah saya itu bisa di rumah jam 6 sore maksimal dan saya punya waktu untuk main sama anak saya. Misal work-life balance buat Monica, nggak apa-apa gue kerja sampai jam 9 malam, 10 malam, 11 malam, nggak apa-apa, gas terus. Yang penting aku bisa dapat cuti 12 hari jalan-jalan ke Eropa. Itu misalnya buat Monica. Buat Audrey mungkin bisa beda lagi. Work-life balance-nya adalah ya aku kerja aja 8 jam gitu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu gak boleh diganggu karena aku yoga. Ya, so
every single one of us have a very different ideas of work-life balance. So define yours. That's the first step. Oke. Ya. Yang kedua, abis itu teman-teman lihat ya, ketika sedang memilih perusahaan, budaya di perusahaan itu memungkinkan nggak sih untuk kita mendapatkan hal itu? Jawabannya bisa memungkinkan, bisa enggak. Kalau teman-teman masih ya baru kerja 5 tahun pertama, mungkin nggak bisa dapat semuanya tuh, harus ada yang di-sacrifice. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang teman-teman rela untuk sacrifice? Ya udah deh, kata Audrey, aku yoganya nggak Sabtu Minggu, aku yoganya Minggu aja, Sabtu nggak apa-apa kalau aku harus kantor misal. Atau kata Monica, alright, okay, fine, aku nggak harus ke Eropa, tapi tetap dapat 12 cuti jalan-jalan, tapi tetap di Asia deh, nggak apa-apa, gitu kan? Atau apapun itu. Jadi teman-teman juga harus bisa punya definisi yang penting buat work-life balance. Apakah penting? Menurutku penting, karena kita nggak bisa cuman work hard and play hard, teman-teman. Kita butuh istirahat, ya. Istirahat. Jadi work-life balance itu memastikan bahwa kita itu juga bisa punya istirahat yang cukup sebenarnya. Tapi tiap orang kan pace kerjanya beda-beda, so define yours. Oke, keren. Oke, kita sekarang mau mengulik sedikit nih. Aku cuma mau get my facts straight ya, mungkin untuk penonton di rumah juga biar mereka lebih paham. Kakak itu punya background di teknik, engineering, tapi jadi HR. Betul. Jadi selama sekian waktu itu kakak transisi ke HR itu gimana linjurnya? Lama. Karena 5 banyak years. yang mau linjur loh. Oh gitu ya. Iya sih, kata survei sih 45% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan. Dan saya salah satunya. Saya adalah saya itu anggota dari HMSJ. Kamu tahu nggak? Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Sebelum itu Kak, sekalian dijawab bagaimana supaya kita nggak HMSJ Kak. Mungkin supaya dari awal nggak salah. Iya. Balik lagi, kalau biar teman-teman gak HMSJ tadi tetap ingat yang 3C di awal ya. So you have to know your clarity first. If I can go back to the previous Vina ketika dia 18 tahun dan memilih jurusan kuliah, I would research more sih, gitu, karena kayaknya pertimbangan aku memilih kuliah waktu itu tidak cukup dalam aja gitu. Kemarin kenapa pilih engineering? Karena aku itu yang pertama karena aku anak IPA. Oke, IPA. Aku tidak mau transisi ke IPS, so I choose engineering. Dan yang kedua karena aku tuh kuat di hafalan, jadi aku choose-nya industrinya pertanian gitu. Udah itu doang. Sangat tidak dalam bukan decision making. Tapi mungkin I feel like kita itu sebagai anak SMA zaman dulu itu not enough time ya to explore dan untuk benar-benar mikir. Karena memang kan otak kita kan belum sempurna ya, Audrey, jadi nggak apa-apa. Sampai sekarang sih. Nanti ada kok waktunya. You fully develop your brain itu di usia 30-an gitu. Iya beneran loh. Lama sekali. Iya, prefrontal cortex kita di bagian depan yang bisa berpikir secara logis aja baru bisa tuh umur 28-an lah. Tuh gitu. Makanya guys, sebentar lagi punya aku udah terbentuk dengan sempurna. Oke, lanjut Kak. Iya, jadi tadi apa pertanyaannya? Oke, jadi gimana biar nggak salah jurusan? So I think I will research more ya. Dan jangan sotoy menurut saya sih gitu. Jadi keren-kerenan doang kadang jadi ya. ask a lot of people yang more experience, jadi mereka bisa more deliberative in making decisions. Itu untuk tidak salah jurusan. But if you do feel like you salah jurusan, it's not the end of the world. I'm the living proof of it gitu ya. Jadi pahami bahwa it's not the end of the world. Your life still banyak banget gitu, and your 20s is the perfect time for you to trial and error many things. Gitu. Jadi ya udah cobain aja apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka untuk lakukan. Plus tadi pertanyaan Monica, how do I transitions gitu ya dari engineering ke HR atau dari IPA ke IPS. Perjalanannya panjang, Mon, 5 tahunan, 5 tahunan gitu ya. Aku mulai belajarnya itu awalnya dari komunikasi dulu, baru habis itu aku transition ke HR. Tapi I'm very lucky, aku very grateful, sangat bersyukur waktu di awal-awal karirku 5 tahun pertama aku tuh bisa punya bos yang bisa aku bilang sebagai mentorku juga gitu. Jadi dia tuh percaya dalam pengembangan sumber daya manusia, dia percaya bahwa setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing gitu ya. Dan itu yang akhirnya membentuk cara kerja, cara berpikir, dan akhirnya cara berperilaku sampai saat ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang juga transitioning, I think
teman-teman juga bisa untuk mulai cari mentor gitu ya. Terus yang kedua adalah sebenarnya sekarang itu resources sudah banyak banget ya. Tadi ingat kan ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi bagi anak-anak salah jurusan itu biasanya yang paling struggle tuh yang faktor pertama tuh pengetahuannya. Karena pengetahuannya kan gak linear kan. Betul. Saya engineering terus tiba-tiba jadi HR ngitung gaji gimana? Enggak, saya kan ngomongnya sama mesin bukan sama orang. Gitu. Betul. Ya kan? Jadi caranya adalah teman-teman bisa coba untuk memperbaharui pengetahuannya lewat ikutan bootcamp, ikutan course. Sekarang banyak banget, gak harus kuliah lagi, nggak, course singkat, bootcamp, dapat sertifikasi itu sebenarnya udah cukup kok untuk upgrade your knowledge gitu. Dan sekarang juga harga courses bootcamp udah nggak semahal itu sih, dari ratusan ribu juga udah ada ya. Udah ada banget. Di Bebas Kerja juga kita lumayan gitu ya. Tapi ini sih sebenarnya salah satunya di usia 20-an itu mungkin kalau aku bisa kasih nasihat to my younger self itu adalah, apalagi ketika teman-teman baru punya uang ya di pekerjaan pertama dan merasa kayak aku kaya raya gitu. Caranya adalah, nasihatnya adalah jangan cuma gunakan uang itu buat kebutuhan dari leher ke bawah, tapi juga dari leher ke atas. Ya, gimana caranya teman-teman juga menginvestasikan uang itu untuk belajar lagi gitu, karena yang bisa ngebuat teman-teman long run-nya itu investasinya lebih besar gitu, compounding efeknya lebih besar, itu yang dari leher ke atas. Gitu teman-teman. Bukan beli topi ya. Atau beli make up gitu. Atau dari mata ke atas mungkin ya. Jewelry. Oke, tapi anyways kan kita ngomongin tentang long run nih. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong tentang short run nih, apa sih yang membuat ya Gen Z itu lebih laku di pasar kerjaan gitu? Soalnya kalau dibilang pintar, banyak kok Gen Z itu yang pintar-pintar, cekatan, terus mau belajar cepat. Tapi yang benar-benar bikin mereka itu, wah, gue mau dia nih. Itu apa sih Kak? If I can sum up in one sentences, kemampuan untuk terus belajar, kemauan ya, keinginan untuk terus belajar, dan kemauan untuk bisa mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati. Di industri manapun itu berlaku. Oh, why? Yang pertama ya, kemauan untuk terus belajar. Karena apa yang teman-teman experience, apa yang teman-teman lakukan dan alami di dunia perkuliahan dan dunia korporatis totally different. It's totally different game gitu. Jadi to be honest, langkah pertama yang kemudian teman-teman harus posisikan ya sebagai orang yang baru masuk kerja itu harus jadi spons sih menurut aku. Jadi informasi tuh kayak semuanya diabsorb gitu. Dan itu untuk bisa melakukan hal itu teman-teman harus mau belajar. Dan belajar berarti teman-teman tuh harus mau terlihat bodoh. Nah itu rendah susahnya. hati ya jadinya ya. Terlihat bodoh dan terlihat nggak tahu dan bilang bahwa saya nggak tahu. So the humility of being able to, I don't know, would you mind to teach me, mentor me, itu penting menurutku ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada juga agensi yang memang bright as hell. Jadi kayak pintar banget gitu. Dia pintar, kapasitasnya besar, dan orang-orang seperti ini tuh bisa punya banyak sekali ide untuk perusahaan. Tapi kan kita tahu ya namanya perusahaan itu kan di dalamnya itu orang-orang juga ya, yang ada sistem yang ketika ada perubahan itu nggak bisa langsung oke, aku mau ini berubah tiba-tiba nggak bisa gitu. Jadi teman-teman yang baru masuk kerja ini juga harus tahu how the system work. Seringkali dengan banyak ide itu ketika kemudian disampaikan, mereka merasa bahwa aku udah sampaikan ide tapi kemudian ide aku nggak ada diimplementasikan gitu. Aku mau resign aja. Yes, sebentar gitu. Mungkin mentornya, bosnya di tempat kerja bukan nggak mau mengimplementasikan, tapi dia harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan kadang-kadang itu kan disampaikan, cuma mereka merasa bahwa ya, tapi saya udah pengennya kayak gini, biar ini lebih baik. Lebih baiknya menurut siapa? Menurut dia atau menurut perusahaan? Betul. Jadi dia itu harus bisa memposisikan dirinya sebagai team player. It's not about you and your contribution. I know teman-teman pengen promosi dan dapat gaji gede 3 digit suatu hari. I know. Amin. Ya kan? Tapi di titik itu you have to be a team player gitu. Jadi tahu porsinya di mana gitu. Dan untuk bisa jadi kayak gitu, teman-teman harus bisa mendengarkan dengan empatetik. Itu tadi. I see, nggak kepikiran sih. Humility and also and empathy. It's nice. Nah,
tadi Kak Uda itu sempat cerita tuh, dia kan punya usaha nih. Dia lagi nyari-nyari orang, tapi why ini banyak banget yang cari kerja, tapi dari sisi sebuah perusahaan atau pengusaha, gue juga masih kesusahan nyari orang. Sebenarnya yang daftar itu pastinya banyak banget, tapi kadang itu mereka tuh cuma ngasal apply, especially using the aplikasi kan zaman sekarang. Tapi ternyata it's not kualifikasinya tidak memenuhi, dan biasanya itu untuk mencari seorang yang kompeten dan bagus itu sangat sulit. Iya betul. Itu nggak cuma kamu kok Dre, semua pemilik bisnis kayaknya ya itu juga jadi struggle gitu. Jadi kayak ada mismatch aja gitu ya. Perusahaan nih atau saya di HR waktu itu butuh ada beberapa posisi yang memang harus diisi, karena kalau nggak kayak gitu bisnisnya nggak bisa berjalan sempurna. Tapi di satu titik ini juga banyak banget nih pool orang-orang yang butuh kerjaan. Mereka berdua saling kayak ya udah gue buka lowongan, aku mau, tapi along the way kayaknya ada mismatch nih antara kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan sama kompetensi yang kemudian dimiliki oleh pekerja gitu. Nah, jadi ya solusiku udah akhirnya both ways ya, buat para pengusaha dan juga buat para pekerja. Ya buat para pengusaha akhirnya harus mendefinisikan untuk di posisi itu butuh orang tuh seperti apa sih kompetensinya. Dia harus seperti apa dan spesifik ya. Contoh misalnya saya butuh orang yang pintar. Pintar ini definisinya apa Pak? IQ-nya 150 ke atas kah? Waduh. 130 ke atas kah? Atau bisa mengkomprehensi materi yang kemudian Bapak perlukan. Itu bisa menganalisis dengan detail. Itu seperti apa gitu. Jadi jangan cuma iya saya butuh orang yang pintar. Itu definisinya banyak loh, lebar loh itu gitu. Jadi bisa lebih spesifik di hal-hal seperti itu. Nah, ketika kemudian ada pegawai yang masuk pun, ketika dia masuk udah pasti dia nggak bisa langsung jadi. Betul. Karena dia pun harus adaptasi, ya kan? Jadi give him time to learn gitu. 3 bulan pertama diajarkan bagaimana sistemnya bekerja dan lain sebagainya gitu, agar kemudian dia juga bisa adjust gitu di posisi itu. Dan kalau bisa pun ya bisa memberikan benefit non cash ya. Ini non cash loh, jadi kita nggak nambah lagi ya benefit, mereka belajar lagi gitu. Jadi misalnya mereka nggak punya misalnya Audrey di F&B gitu ya, terus yang ngelamar itu nggak ada pengalaman F&B sama sekali, ya udah dikasih kursus deh gimana kursus F&B gitu, agar kemudian dia juga bisa lebih paham soal industri itu dan gimana cara facilitate juga ya. Betul, facilitate gitu. Nah buat pelamar ya akhirnya sama juga gitu ya, akhirnya biar saya juga terlihat daya saingnya lebih tinggi, saya lebih terjangkau oleh perusahaan, ya saya juga harus bisa membekali diri saya dengan hal-hal tadi gitu. Jadi ya it's always a two ways communication teman-teman gitu. Dua-dua pihak itu harus mau berinvestasi kalau mau mendapatkan ya income yang lebih besar lah ya. Dari perusahaan investasi workshop, investasi pelatihan, dan kita juga ya investasi leher ke atas. Betul. Tapi Kak Vina, aku sebenarnya kepo juga, kenapa di sebuah company itu turnover rate-nya tinggi banget, especially company besar. Padahal mereka udah susah-susah rekrut, terus mereka udah susah-susah training. Wow. Tapi it's very high. Banyak faktornya sebenarnya ya yang mengakibatkan turnover rate-nya besar gitu. Bisa dilihat juga dari kalau misalnya kemudian company itu pernah ngadain survei terkait engagement survei dari pegawainya gitu. Kan gini, kalau dari survei ya, dari data kita lihat apa sih yang paling kemudian dilihat oleh milenial dan Gen Z ketika mereka bekerja? Yang pertama udah pasti gaji. Yang nomor 2 nih teman-teman ya. Nomor 2 itu adalah hubungan dengan bos dan rekan kerja. Gitu. Jadi yang bikin resign itu seringkali bukan yang nomor 1, tapi nomor 2. Gitu. Iya, nah jadi itu yang kemudian harus dilihat ya dari perusahaan. Kalau kita bicara soal perusahaan, dan kalau saya bicara soal perusahaan, berarti saya bicara soal leader tertinggi di perusahaan itu. Bagaimana kemudian dia juga bisa menciptakan leader-leader lain yang juga facilitate bawahnya. Dan juga bisa yang bawah juga kemudian melihat leadernya juga untuk bisa membantu gitu. Karena ya hubungan tadi gitu, mereka tuh pasti ngerasa kayak ya ketika lingkungannya enak, lingkungannya nyaman gitu, mereka juga pasti akan put it in their in their consideration lah kalau misalnya kemudian mereka itu akan berpindah gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya teman-teman gitu ya, dari engagement and disengagement of the people in a workplace gitu. Tapi biasanya pertama tentu saja kan salary. Nah kalau kita bicara soal gaji itu nggak cuma
seberapa uang yang teman-teman dapatkan ya. Kadang-kadang ada juga benefit non cash gitu. Jadi ya kayak tadi workshop, pelatihan. Mungkin ada beberapa perusahaan kalau dia perusahaan gede, dia bahkan investasi sampai pegawainya itu disekolahkan di luar negeri. Dia ada beasiswa sampai kayak gitu. Terus kalau untuk perusahaan beberapa di industri perbankan bisa dapat car ownership program. Jadi ada kredit khusus untuk kendaraan bermotor, ada kredit khusus untuk dia bisa beli rumah kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya jatuhnya nggak benar-benar cash yang mereka dapatkan, tapi termasuk benefit juga. Atau free coffee, free meals, itu misalnya penting tuh Gen Z. Ya itu mungkin Gen Z gitu. Gitu. Jadi apakah hal tersebut itu memang sudah bisa catering the needs of the employee gitu ya, finding the balance lah gitu. Nggak bisa kita semuanya langsung kayak saya mau ini terus di iyain kan nggak bisa juga kan gitu. Jadi kayak udah finding the balance dari pegawainya apa, dari perusahaannya apa gitu ya. Akhirnya kita sama-sama di tengah gitu. Tapi memastikan bahwa sebenarnya mereka tuh punya clarity dari pekerjaannya juga penting sih gitu. Jadi perusahaan tuh harus tahu kayak, guys 5 tahun lagi kita tuh mau ke situ. North Star kita tuh ke situ. Jadi tujuan Anda ada di sini, kerja di sini, dan setiap bulan saya gaji, why you are on the payroll ini. Ini ada, this is your contribution. Jadi biar kita bisa sama-sama ke situ, biar gaji semua orang di sini bisa naik, yuk kita bareng-bareng bergerak ke sana gitu. Jadi itu yang kemudian bisa dibutuhkan ya, komunikasi kayak gitu. Kak Vina ada jasa untuk motivasi karyawan nggak sih? Biar bisa datang ke company motivasi mereka. Ada. Aku jadi trainer juga kok. Mungkin kita butuh. Kak, tapi sekarang nggak, karena kakak kok jadi kalau menggambarkan skema hidup seorang HR, hidup kalian itu cukup complicated ya. Dalam satu sisi kalian harus facilitate the company needs, dalam satu sisi kalian juga harus facilitate dan mencari orang-orang yang berkompeten, but at the same time kalian tetap harus nge-manage manusia-manusia yang di dalam perusahaan itu supaya mereka itu tetap berkembang, tetap berjalan. Belum lagi harus memberikan fasilitas, mungkin ngurusin asuransinya, BPJS-nya, ininya itu. Intinya kalian itu adalah apa ya? Ribet aja nggak sih kerjaannya? Manage people itu kamu sudah bisa memberikan insight terhadap pekerjaan HR. Ribet sekali Betul, karena HR yang bekerja di perusahaan itu mereka juga karyawan guys, mereka juga pegawai, tapi mereka berdiri di tengah-tengah aja gitu. Jadi kayak menampung apa yang dititahkan oleh leadership di atas gitu, manajemen di atas, tapi juga harus bisa memfasilitasi keinginan yang di bawah gitu. Posisinya di tengah-tengah gitu. Agak susah karena kayak bayangin kayak satu orang terus dikeroyokin gitu. Belum lagi dikeroyokin tim finance, hey kita gini keuangannya, jangan gitu. Ya begitulah. I think that's the consequences of an HR job, I think. Itu se-complicated itu ya? Ya soalnya kan yang paling sulit dari sebuah bisnis itu bukan manage uang tapi manage people kan? Manage people. Gitu. Dan ya aku selalu bilang tuh kayak gini, manusia itu gak sempurna ya teman-teman. Dan organisasi atau sebuah perusahaan itu kan manusia. Dan manusia itu gak sempurna. Jadi perusahaan itu isinya orang-orang yang tidak sempurna. Nah bagaimana kemudian kita bisa survive ya, akhirnya bagaimana cara kita menavigasi di ketidaksempurnaan itu. Jadi gak ada yang perusahaan yang sempurna sesuai dengan bayangan kamu tuh. Menurut aku ya bisa sih, kamu buka sendiri usahanya. Wah. Itu cuma ya by the end of the day mungkin gak akan bisa memberikan sesuai yang pada akhirnya ketika nanti punya pegawai gitu. Ya balik lagi teman-teman, the way we handle things itu kan setiap pekerjaan ada aku bisa bilang tuh konsekuensinya. Ya choose your heart. Ya kalau misalnya teman-teman memang udah mau menjadikan itu sebagai sebuah identitas, ya bukan cuma ngelihat yang enak ya dong, tapi menerima yang gak enak ya kan. Kayak tadi kakak pernah sebut sacrifice. You have to choose what we sacrifice. Choose your heart. Nah tadi kakak juga ada sebut tuh, kan kalau misalnya kita dari sisi HR itu kan nyari-nyari orang itu kan lumayan susah nih. Dan kakak juga very experienced HR. What are the red flags? Maksudnya udah ke-scan nih CV, karena mungkin beberapa perusahaan kan CV itu nge-scan itu pakai sistem ya. Jadi semua pakai AI. Jadi udah ke-scan by words gitu ya. Sekarang interview nih. Karena yang pasti pertama HR interview dulu ya. Itu apa sih yang red flag nih? Kayaknya ini terlalu perfect. Apakah itu sebuah red flag? Overqualified? Apakah itu red flag? Kalau aku sebenarnya kalau ngelihat red flag itu dalam segi behavior ya. Kalau kompetensi itu
overqualified itu, kalau dia emang overqualified as an HR, aku pasti akan bilang kamu yakin kamu mau berada di posisi ini. Oh iya. Iya dong. Kalau kamu overqualified kan berarti artinya kamu tuh harusnya nggak berada di posisi itu. Artinya kamu harusnya bayarannya nggak di posisi itu. Artinya bayaran kamu harusnya lebih besar. Kalau kamu melamar di situ, kamu mau gaji turun. Gitu. Jadi pertanyaan saya ya, kamu beneran mau di sini? Gitu aja. Oke. Nggak apa-apa ya. Saya sih happy aja. Sebagai perusahaan, ya kamu mau gaji turun, gitu kan? Gitu. Itu overqualified lah. But anyway, kalau misalnya red flag tuh aku ngomonginnya pasti soal behavior. Behaviornya adalah ketidaksinkronan informasi yang kita dapat dalam proses rekrutmen ya. Jadi misalnya nih dia cerita di CV-nya dia udah apa, tapi ketika aku gali, ketika aku probing gitu, aku nggak bisa mendapatkan informasi clear dari kegiatan itu, atau informasi yang aku dapatkan itu nggak berkesinambungan gitu. Kok ini jadinya kayak aneh informasinya gitu. Nah itu biasanya tanda ketidaksinkronan itu bahwa dia itu berbohong. Gitu. Ya dia he or she make up gitu segala macamnya gitu. Terus biasanya ya kita pasti ngelihatnya berdasarkan pengalaman sebelumnya sih. Terus apalagi ya red flag ya. Ya paling itu sih, paling ini sih yang banyak penyakit mah. Mereka itu nggak mempelajari perusahaan tempat mereka mau ngelamar dan posisi yang mereka mau isi. Jadi mereka tuh belum ada bayangan gitu. Misalnya saya mau ngisi posisi jadi business developmentnya kan kalau perusahaan buka lowongan itu kan kayak udah ada job requirements, key responsibilities dan lain sebagainya. Ada beberapa tuh yang nggak baca, ya mungkin dia sibuk, ya mungkin juga ya, gitu. Jadi dia nggak baca itu, jadinya ketika kemudian kita coba apa ya, kan kayak PDKT ya, ketika kemudian kamu tahu tentang aku kan aku senang sebagai sebuah perusahaan gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kemudian dia nggak baca tuh kayak ya aku nggak baca sih gitu. Nggak sedih aja sih sebenarnya gitu. So do the homework aja kalau soal wawancara. Homeworknya apa? Mengenali aspirasi diri sendiri, mengenali aspirasi karir, mengenali perusahaan itu perusahaan apa sih, dapat uangnya dari mana, bisnisnya apa, dan yang ketiga adalah mengenali posisi yang saya isi itu posisinya apa dan kerjaan saya apa gitu. Nice. Jadi kita harus well prepared sebelum kita interview ya. Iya betul. Nah tapi gimana kalau kita terlalu too well prepared? Contohnya nih, kan kalau dari kontennya Kavina dan beberapa konten-konten juga di luar sana banyak. Oh kalau misalnya interview kita pakai kalimat kayak gini, kita ngomongnya seperti ini. Nah kadang tuh ada, aku ngeliat teman-teman aku juga, jadi kesannya tuh udah kayak hafalan, jatuhnya udah jadi template. Maksudnya kita dikasih struktur ya udah gitu. Iya, aku kan sebenarnya ngasihnya struktur guys, bukan hafalan. Nah tapi kalau misalnya nih sebagai HR terus, kok sepertinya ini sangat hafalan, pernah nggak sih? Apakah itu red flag? Enggak juga sih sebenarnya. Jatuhnya gini, kan ketika kayak kita sekarang ngobrol lah, atau aku ngobrol sama Monica, aku ngobrol sama Audrey. Yang kita obrolin tuh kan bukan cuma kata-kata atau bertukar pikiran ya, tapi Monica juga melihat, oh aku tuh orangnya gimana sih, aku juga melihat Monica orangnya kayak gimana, aku melihat Audrey orangnya gimana, Audrey juga aku ngelihat orangnya kayak gimana. That aku bilangnya apa ya? Interaction and genuinity. Genuinity itu yang akhirnya terpancar gitu. Nah kalau dia too template, akhirnya dia nggak genuine ngerasanya, paham nggak? Jadi do I speak with human or do I speak with robot nih kayaknya. Betul. Gitu. Jadi makanya teman-teman, terima kasih bagi yang sudah suka pakai template saya berharap bahwa itu bermanfaat sebenarnya gitu ya. Cuma sarannya jangan dipakai plek-plek gitu karena itu bukan ujian bahasa Indonesia. Tapi disesuaikan lagi dengan setiap setiap kondisi lah ya, kondisi dari tempat teman-teman melamar, tempat teman-teman kerja kayak gitu-gitu. Jadi kemudian bisa lebih fit gitu, sehingga sebenarnya yang paling penting itu adalah personality teman-teman keluar. They feel like you're genuine person, dan itu penting gitu karena sebagai human ketika kita kerja, fondasi dari kita kerja satu sama lain itu kan trust ya, kepercayaan. I trust you, you trust me. So trust itu tuh bisa dimulai dari kita sebagai manusia mendeteksi bahwa dia tuh genuine gitu menurutku. Tapi kalau abis ngobrol-ngobrol sama Kavina itu sebenarnya
berarti Kavina kan meeting thousands of people sampai Kavina aja udah tahu kira-kira orang seperti ini tuh seperti apa. Nah, itu tuh sebenarnya seru banget ya Kavina. Well, maksudnya, tapi kayak misalnya kalau ketemu gini, can you read me like, can you read people? Karena kayak meeting thousands of people and you know like HR normally have that skill. I don't want to assume sih biasanya. Aku tetap tanya karena as a human we can only assume ya. Yeah, maybe we have a tacit knowledge. Tacit knowledge itu kayak pengetahuan yang didapatkan dari kita karena kita melakukan kerjaan itu terus menerus. Kayak pernah nggak sih kayak mendengar ada seorang di perusahaan teh gitu ya, dia tuh udah bisa ngedetek teh ini tuh bagus atau enggak berdasarkan cuma dari baunya aja. Itu namanya kalau di dunia HR namanya tacit knowledge, TACIT, tacit knowledge. Sebuah pengetahuan yang teman-teman dapatkan berdasarkan sesuatu yang diulangin secara bertahun-tahun. Oke. Nah, ya mungkin aku punya hunch gitu, tapi I don't want to assume gitu karena balik lagi we can be wrong, dan kalau misalnya kita terlalu percaya sama asumsi takut aja kita tuh bisa salah gitu. Apalagi kita ngomongin soal manusia yang sangat kompleks yang bahkan upbringing dia aja kita tuh nggak tahu kayak gimana gitu. So bekerja sebagai seorang praktisi SDM itu bisa membuat aku bisa jadi lebih empathetic sih somehow gitu. Jadi bisa lebih paham bahwa sebagaimanapun dia gitu, aku paham bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, and that's fair. Dan setiap dari mereka itu bisa kok memiliki potensi yang besar gitu, asal kemudian kita bisa tahu cara bantunya gimana. Keren. That's very nice. Bukan tarot ya Kak, jadi nggak bisa membaca orang ya. Kebetulan. Iya. Oke Kak, sekarang kita pengen bahas sesuatu yang lagi hot di Twitter. Katanya sih lagi hot ya. Kebetulan saya tidak punya Twitter, jadi nggak tahu seberapa hot ini. Katanya itu ada jasa review CV tapi dia bukan HR. Itu gimana Kak? Iya, jadi ketika kita ngomongin proses pembuatan CV ya, aku tuh sebenarnya sangat merekomendasikan kalau teman-teman buat CV tuh teman-teman nggak dibuatin CV-nya, tapi first draft itu ya teman-teman ngedraft sendiri. Kenapa? Menurutku proses pembuatan CV itu juga proses teman-teman mengenali diri teman-teman sendiri, and it's very important, gitu. Jadi teman-teman harus tahu. Dan di proses itu pasti teman-teman kontemplasi gitu, what have I done, dulu saya pernah ngapain segala macamnya ya. Jadi penting bagi kamu untuk membuat CV kamu sendiri. Tapi aku paham gitu kalau saya buat CV saya sendiri kan rasanya kayak CV saya udah bagus belum ya gitu ya. Apakah it's good enough gitu untuk masuk di sebuah perusahaan. Jasa review CV ini sih sebenarnya balik lagi aku nggak bisa bilang bagus atau enggak, tergantung siapa yang review gitu ya. Kalau dia bukan HR, berarti kan sebenarnya dia itu mungkin profesional di satu posisi gitu ya. Nah balik lagi teman-teman harus lihat yang mereview CV ini posisinya apa. Misalnya kalau posisinya itu sesuai sama CV yang kemudian teman-teman sedang buat gitu, dia yang review CV ini adalah posisinya business development, pas banget nih. Gue juga ngelamarnya business development, ya might as well nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh CV-nya misalnya ngelamarnya di posisi yang sangat berbeda, industri yang sangat 180 derajat totally different gitu. Terus yang review CV ini juga bukan di industri yang sama. Mungkin feedback yang dia berikan bisa bermanfaat, tapi mungkin nggak benar-benar spesifik gitu. Tapi kan teman-teman butuhkan feedback yang spesifik ya kan gitu. Jadi apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya silahkan lihat orang yang review itu backgroundnya gimana juga gitu. Jadi bukan cuma karena dia tembus di beberapa perusahaan mau juga kayak gitu, jadi kumpulin ke dia aja. Tapi kita harus langsung ke expertnya atau yang emang udah berkecimpung di bidang itu ya Kak. Betul. Nah ngomongin kita applyan CV, banyak itu fresh graduate atau mungkin yang mau jadi fresh graduate itu mikir bahwa CV itu adalah one size fit all. Satu CV sebarin ke semua perusahaan. What are your thoughts Kak? Aku tuh selalu menganalogikan proses ngelamar kerja itu kayak kita lagi PDKT sama calon pacar, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya Monica sedang PDKT sama seorang gitu kan, pasti yang dilakukan Monica ini adalah mencari tahu si orang ini pakai second account, third account, fourth account, fifth account gitu mungkin di Instagram ya. Semuanya dicari, siapa, keluarganya, dia suka apa, zodiaknya semua. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian ketika lagi ketemu bisa ngobrolnya nyambung, ya kan? Nah sama sebenarnya proses rekrutmen tuh kayak gitu juga teman-teman ya. Setiap dari perusahaan itu tuh punya kebutuhannya masing-masing, punya tipikal orangnya masing-masing gitu. Jadi
saya rasa ketika satu CV one size fits all itu tuh kayak teman-teman PDKT nih sama orang, tapi PDKT-nya nggak lewat DM tapi lewat toa masjid. Yang mau sama saya datang ke sini. Ya, itu kan tidak efektif dan efisien ya Mon ya. Jadi jatuhnya lebih baik kemudian teman-teman itu buat CV yang personalized gitu, disesuaikan sama posisi perusahaan yang teman-teman mau lamar. Karena dengan begitu itu akan jadi memperlebar dan memperbesar kesempatan teman-teman untuk bisa dilirik di antara ratusan atau ribuan pelamar yang masukin lamaran ke perusahaan yang sama. Kalau gitu orang pada bilang capek dong Kak kalau gitu apply kerja, masa harus ganti terus CV-nya tiap itu hari? Konsekuensinya jadi job seeker teman-teman. Cuma sayangnya konsekuensi tersebut teman-teman nggak dibayar aja. Yalah guys, harus effort. Kalian PDKT aja mau nge-research jauh-jauh, padahal paling hubungannya cuma 3 bulan 3 tahun. Ini kalian kerja itu bisa sampai 30 tahun. Harusnya kalian lebih lama researchnya. Agree. Tapi, nah Kak Vina, tapi aku itu awalnya karena aku nggak tahu, harusnya aku kenal Kak Vina dari dulu. Zaman dulu pas aku cari kerjaan, emang aku one size fits all. Nah, salah. Nah, tapi aku itu tipe orang yang nulis di CV aku itu semuanya, semua pengalaman aku dari dulu banget, bahkan dari lomba nyanyi bahkan zaman dulu. Sumpah. Tapi kan dulu pas cari kerjaan, don't judge me, 8 tahun lalu itu. We listen, we don't judge, Mon. We listen, we don't judge. I listen and I judge. Dan fun fact, CV aku tebak berapa halaman? Oh no, 8, 10. Ya, 6 sampai 8. Tapi itu karena aku nggak tahu mau nge-cut gimana. Aku bener-bener don't know how to cut. Jadi I feel like a lot of people masih ada yang seperti itu. Gimana tuh Kak Vina? Karena aku rasa itu semua emang bagus. Jadi kalau di-cut pun nanti orang itu nggak kenal aku. Iya betul, gitu. betul. Setuju sih, sebenarnya I've been in your place sebelumnya Audrey. Ketika kemudian aku berada di posisi job seeker, pasti kan ngerasanya jadi job seeker itu aku harus terlihat yang paling-paling. Iya, dan betul. ya kan, terbagus, terpinter, paling Tersempurna. pokoknya. Untuk bisa memperlihatkan, nah itu aku masukkan semua yang aku kerjakan, which is fine. Dan itu normal untuk dilakukan. Nah tapi dalam teman-teman harus tahu proses rekrutmennya ya. Kenapa kemudian hal ini aku sampaikan gitu? Karena secara survei aja, HR itu cuma menghabiskan waktu kurang dari 10 detik untuk melihat CV Anda. 10 detik? Exactly, Monica. Wow. Bener-bener cuma nge-skim gini ya? Iya, they don't read, they scan. Scan ya. Jangan-jangan itu description yang atas yang 3-4 kalimat itu doang yang dibaca, jangan-jangan? Enggak sih, enggak, kan? Yang bawahnya juga, tapi several keywords lah yang dilihat. Jadi kalau misalnya mereka cuma punya waktu segitu, apakah bisa get through all of your 8 pages of CV? I don't think so. Jadi menurutku CV yang bagus tadi kan salah satunya personalize. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa mengkurasi mana saja informasi yang paling pas untuk teman-teman masuk ke perusahahan itu. Jadi di antara semua 8 lembarnya pengalaman Audrey yang semuanya keren-keren, dan aku yakin semuanya keren sama kayak pengalamannya Monica, Audrey bisa pilih gitu. Mana saja sih kira-kira, oh aku melamar jadi seorang marketing manager, let's say. Mana saja dari pengalaman ini yang bisa menunjukkan bahwa saya bisa menjadi seorang marketing manager yang baik. Mungkin gak semuanya kan? Iya, gitu. Jadi itu yang kemudian di-highlight dalam CV itu. Oke Kak, terus itu berapa banyak dong pagesnya? Atau berapa lama, berapa panjang dong harusnya? Kalau pengalaman, aku rekomendasi sih di 5 tahun terakhir aja. Jadi jangan sampai TK dimasukin. Ya. Dan kalau untuk panjangnya, untuk para fresh graduate nih atau teman-teman yang baru 1-5 tahun bekerja, I suggest maksimal itu 2 halaman. Gitu. Berat. Baru pengalaman pertama itu udah. Jadi intinya CV itu mainnya di keyword berarti ya? Iya, makanya sekarang kemudian banyak yang diotomisasi sama AI, banyak yang pakai applicant tracking system, karena akhirnya how could I as a recruiter see and read 15.000 CV dalam sehari? Apa tuh Kak nama aplikasinya? ATS, Applicant Tracking System. Teman-teman bisa coba Google. Ada deh, konten ATS CV Vina Mulyana. Nah itu. Wah, oke. Yakin ada ketonton itu semua. Tapi Kak mau nanya, kayak tadi misalnya nih CV dia itu 8 halaman. Di ATS kan tetap akan ke scan keyword yang diinput sama HR-nya. Betul. Bisa aja sih, maksudnya tetap bisa masuk juga. Cuma maksudnya aku nggak tahu apakah Audrey itu ngebuat CV itu juga sambil membaca
job description dari posisi yang dia mau. Bisa jadi enggak. Harus disesuaiin ya. Exactly. Jadi belum tentu keyword Audrey juga udah bisa analyze nih, kayak identify, oh ternyata untuk pekerjaan ini keywordnya ini. Aku nggak tahu itu udah apakah Audrey lakukan atau enggak gitu. Ada, kau lakukan itu? Enggak, zaman dulu itu kerjaannya part time. Jadi apply masih general. Nah, nggak apa-apa, which is fine. Sekarang nih kan kita lagi happening banget itu adalah branding di social media. HR itu benar-benar ngelihat ya. Jadi balik lagi, proses rekrutmen itu end to end ya teman-teman, bukan cuma pas habis ngeseleksi CV, wawancara, negosiasi gaji kelar, enggak. Di in between proses gitu ya, agar kemudian kita itu bisa mendapatkan informasi yang lebih objektif terhadap satu kandidat, itu biasanya kita akan melakukan namanya background verification. Nah, background verification ini itu banyak sekali yang dilihat. Semakin tinggi jabatannya makin banyak yang dilihat. Ya, jadi makin CEO gitu, itu mungkin bisa ada 15 faktor yang dilihat. Sampai keluarganya juga dicek. Mungkin bisa segala macam ya, semua dilihat gitu ya. Nah, salah satunya dari beberapa faktor yang dilihat di background verification itu adalah social media atau bukan social media, tapi digital presence kalau nama saya tuh saya nyebutnya digital presence. Jadi it doesn't necessarily social media loh. Kalau misalnya Monica diliput sama MNC itu digital presence. Atau kamu pernah masuk di mana itu digital presence. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor yang kemudian dipertimbangkan gitu. Jadi ketika kemudian kita ngelihat, oh kita mau cari Monica Kezia, nah ketik namanya gitu ya, langsung muncul, oh ini orangnya, oh bener dia pernah ini karena ada track record dari media-media atau hal-hal yang sudah pernah dia lakukan dan itu tercantum di dunia digital gitu. Nah, aku paham gak semua dari kamu Monica dan Audrey ya yang pemenang Miss Indonesia. Jadi sarannya adalah makanya teman-teman bisa coba untuk mengoptimalisasinya lewat LinkedIn. Karena LinkedIn itu sosial media yang khusus untuk professionals. Gitu. Jadi kalau apakah sosial medianya kayak Instagram, TikTok? Not necessarily sih. Kalau misalnya dunia profesional mostly kita usingnya LinkedIn. Jadi teman-teman buat LinkedIn-nya bagus, diperbaharui setiap 6 bulan. Apalagi kalau misalnya kamu fresh graduate gitu ya. Mungkin 3 bulan sekali. Kalau habis course baru apa-apa itu bisa diperbaharui di situ sehingga digital presence-nya ada gitu. Soalnya tuh banyak yang mengira kalau misalnya mau gampang cari kerja, oh Instagram aku itu harus public, terus aku di isinya tuh kalau misalnya aku tuh mau jadi data analyst, aku harus sering update konten tentang data analyst. Not necessarily. Kalau misalnya let's say social media ya, oh social media dia harus public. Mungkin iya kalau dia ngelamarnya sebagai social media specialist. Obviously ya, Atau dia ngelamarnya jadi I don't know sebagai tim marketing gitu. Karena aku juga mungkin akan, kamu main social media nggak sih? Ya, itu mungkin jadi salah satu pertanyaan wawancaraku waktu itu gitu. Tapi kalau misalnya dia kerjanya jadi auditor, nggak perlu. Menurutku kayaknya kemungkinan besar Instagramnya harusnya dikunci sih itu. Oh betul. Masa serius gitu, kayak ya kayaknya dia bukan orang yang tipikal main sosial media banget gitu. Tapi visibility itu perlu teman-teman. Nah bagi teman-teman yang kemudian pengen nih, ya udah deh saya pengen tetap visible tanpa kemudian harus buat konten, I don't have any time untuk bisa jadi kayak Kavina Mulyana, which is you don't have to. Kalau menurut saya optimalisasi profil LinkedIn aja. I see. Nice. Nah Kavina, mungkin ini sebelum kita main game, aku pengen tanya satu pertanyaan lagi nih. In this economy, lebih baik kita menjadi pengusaha atau menjadi karyawan atau menjadi content creator? Waduh, susah jawabannya. Tiga-tiganya diri Anda pada masa tertentu. Iya, karena tiga-tiganya itu mindsetnya beda-beda. Bener, mindsetnya beda-beda gitu. Jadi jawabanku adalah cuma kamu yang tahu apa yang terbaik buat diri kamu. Ya. Ada beberapa orang yang memang cocok untuk pengusaha karena upbringingnya mereka memang ayah ibunya pengusaha, so they see first hand how entrepreneurship works gitu. Ada juga yang memang ayah ibunya nggak pengusaha, ayah ibunya pekerja, tapi dia pengen jadi pengusaha, ya bisa juga gitu. Cuma memang dia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai seorang pengusaha gitu. Jadi tiga-tiganya bagus, tiga-tiganya nggak ada yang mendang-mending menurut saya ya, karena the three of it represents a very diverse and can contribute very effectively ke
lingkungan masyarakat gitu. Jadi silakan teman-teman kontemplasi aja, teman-teman mau yang mana gitu. Bahkan saya aja selalu ada punya fase di hidup saya dari 3 identitas tadi. Nice. Belajar banyak banget sih dari Kavina hari ini. Thank you so much Kavina. Sama-sama. Kayaknya hari ini kita sudah 3 SKS ya guys ya. Sekalian ya belajar manajemen sumber daya manusia teman-teman di podcast Betul ini. sekali. Nanti boleh langsung diklaim SKS-nya ke rektorat masing-masing. Oke. Baiklah Kak, jadi kalau di Modcast sebuah tradisi adalah untuk para narasumber menutup acara ini dengan kata-kata mutiara. Dan mungkin kalau untuk Kavina itu, tolong dong Kak, inspirasi kami yang sedang struggling mencari kerja atau struggling dengan pekerjaan kami. Kami butuh pepatah kedua dari Kavina. Iya, pepatahnya apa ya? Teman-teman kadang-kadang ngerasa struggling, rasa tidak cukup, rasa tidak berdaya, itu tuh datangnya dari asumsi yang belum tentu benar. It's only in your mind. It's only in your mind. Itu berdasar dari asumsi yang teman-teman percayai ya. Padahal belum tentu kejadian. Jadi kalau disuruh kata-kata mutiara saya adalah your power is in the now. Oh wow. Your power is in the now. Jadi kalau kapanpun teman-teman merasa kayak saya akan jelek nih karirnya ke depan gitu, atau kayak terlalu positif, itu juga salah gitu ya. Saya selalu bilang bahwa your power is in the now gitu. Saat ini, now, saat ini gitu. Jadi apapun asumsi yang teman-teman pikirkan itu belum tentu kejadian, mau itu asumsi buruk maupun itu asumsi baik, kalau teman-teman gak ngelakuin sekarang. So your power is in the now. Clock that. Kayak pasti semuanya langsung dapat pekerjaan ya. Setelah ini amin kita doain Enggak bersama. gitu juga sih. Doain. Oh ya, amin. Anyways Kak, thank you so much. Maaf tadi dari aku banyak banget nanya karena Enggak apa-apa, it's okay. Semoga genuinely curious Kak. It's okay. And curiosity is a good thing, teman-teman. It's a good thing. It's a good job, Monica. Good job. Anyways, thank you so much. I learned a lot. I know Kak Audrey. I learned a lot. I dari tadi speechless kayak dengerin you berobrol. Habis ini ya ntar langsung lihat aja. Tapi kok di layar cuma segini Kak. Oh iya, atau bisa. segini ya? Segini kadang-kadang juga ada in my life full body sih, tapi jarang. Soalnya Vina tinggi, makanya Anyways, thank you so much. I Thank hope you guys you. have fun learning today, and we will see you in the Ada very next. next Lupa Bikin di sini episode. Bye. Bye.